Terjadi sedikit peperangan ya mas, terjadi peperangan. Akhirnya apa mas? Nyi Remeng dan Kyai Poleng itu dikutuk Prabu Jimbung Anom menjadi seekor bulus atau kura-kura. Jadi di Jimbung itu sebutannya itu pesugihan atau petuah atau gimana pak? Banyak yang mengatakan pesugihan mas, tapi kalau saya nggak sepaham dengan hal itu. Namanya pesugihan itu tetap pakai korban, pakai tumbal. Kalau itu kan enggak mas, itu bukan pesugihan juga mas, cuma istilahnya berkah atau ngalah berkah gitu mas. Tadi kan disampaikan tidak memakai tumbal pak, ya. Tapi kok yang berhasil ada tanda putih di tubuhnya. Nah itu maksudnya bagaimana? Sekarang kan Sendang Putri di Jimbung kan udah dibangun kolam renang atau dipugar menjadi kolam renang. Nah, tanggapan Pak Sumadi bagaimana? Nah, itu bagus mas, karena Kyai Poleng sudah tidak ada toh mas. Agar situ itu tetap terjaga sejarahnya, dibikin wisata, dibikin taman, bagus mas. Jadi tetap ada orang yang ke situ gitu mas. Itu, atau bagi yang mau ke situ, monggo silahkan. Ini tempat wisata, udah nggak angker lagi, sudah aman. Kedalaman juga nggak begitu dalam gitu mas, itu untuk jaga anak-anak kecil itu mas. Jadi sekarang jadi tempat wisata yang sangat mengasihkan. Iya, tempat wisata dan ada sejarahnya gitu loh mas. Ya, itu biar anak cucu kita nggak lupa. Oh dulu itu situ tuh apa, bisa ceritakan lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seputar Jawa. Dalam video kali ini kembali lagi bersama narasumber kita Bapak Sumadi untuk membahas cerita yang beredar di masyarakat mengenai bulus Jimbung atau yang biasa disebut itu Ki Poleng dan Nyi Remeng. Langsung saja ke pertanyaan pertama bersama teman kita. Monggo. Siapakah Ki Poleng dan Nyi Remeng itu Pak? Ya gini mas, awalnya di desa Jimbung itu ada negara kecil atau kerajaan kecil yang bernama Jimbun Anom. Yang bertata di situ Ratu Jimbun atau Raden Patoan. Ya, berhubung dia itu orangnya tampan, sakti mas. Kesaktiannya dan ketampannya itu sampai terdengar di luar daerah. Kalau wong Jawa ngarani Jobo Rangkah gitu loh mas ya. Nah gitu. Terus banyak sekali putri raja yang ingin dipersuntingnya mas. Terus dari kerajaan Kalingga mas, tuh dari kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima ya mas, punya putri yang bernama Dewi Mahdi atau Dewi Wahdi ya mas, Dewi Wahdi. Lah Dewi Wahdi itu penasaran dan ingin sekali dipersunting dengan Ratu Jimbun. Akhirnya dia menyuruh abdi kesayangannya yaitu Kyai Poleng sama Nyai Remeng untuk datang ke Jimbung. Setelah datang ke Jimbung sampai ke kerajaan Jimbung Anom, Ki Poleng dan Nyi Remeng melamar Raja Jimbung Anom mas, Raden Patoan. Lamaran itu akhirnya ditolak mas, ditolak ya mas sama Ratu Jimbung Anom Raden Patoan. Nah, terus Nyi Remeng dan Kyai Poleng itu marah besar akhirnya nantang perang Prabu Jimbung. Terjadi sedikit peperangan ya mas, akhirnya apa mas, Nyi Remeng dan Kyai Poleng itu dikutuk Prabu Jimbung Anom menjadi seekor bulus atau kura-kura. Dan setelah jadi seekor bulus dan kura-kura,
dia merasa kepanasan mas, merasa kepanasan, akhirnya memohon kepada Raden Patuan atau Ratu Jimbun untuk minta air mas, minta air. Ya. Dengan kesaktian Prabu Jimbung Anom, dia mengambil tongkat mas, pusaka tongkat. Itu yang disebut tongkat kayu kastubo. Nah, kayu kastubo itu nak wong Jawa ngarani kayu randu lho mas, ya, kayu kastubo. Randu alas nih. Ya, itu nak kastubo kan tongkat kastubo itu mas. Terus tongkat itu mas ditancapkan ke tanah sehingga keluar air mas, keluar air, dan tongkat itu enggak dicabut enggak mas, berubah jadi pohon randu itu. Masalahnya apa? Itu kayu randu mas, yang untuk nancapan itu kayu randu, sehingga sekarang jadi randu alas itu mas. Itu terjadinya ya mas ya. Terus untuk mas, untuk Dewi Keling itu mas, Dewi Keling itu sebenarnya mas udah melihat ya mas, melihat melihat utusannya itu sudah kalah, sudah berubah jadi bulus ya mas. Akhirnya dia bunuh diri di depan raja mas, di depan raja karena malu ya mas. Tapi sebelum dia bunuh diri, semua perhiasan yang dipakai, semua perhiasan yang dibawa itu dilempar mas, dilempar ke timur. Jatuhnya perhiasan itu menjadi batu kapur mas, menjadi batu kapur. Nah itu gambaran bagi kita ya mas yo. Kalau mencintai seseorang, apa artinya harta? Mendingan hati yang suci bersih bagikan kapur, itu loh mas. Nah, terus Dewi itu mas, Dewi Keling sekarang dimakamkan di dekat itu mas, di belah selatan, di belah timur mas, seberang jalan itu mas. Ya, terus itu mas Ki Poleng Nyi Remeng mas. Loh, kalau besok di sini makan apa? Sinuwun saya makan apa kalau harus hidup di sini gitu mas? Kan di dalam gua. Sudahlah kamu di situ selamanya. Tapi suatu saat besok kamu akan dapat makan, banyak orang yang datang ngasih makan kamu. Gitu loh mas. Tapi dengan syarat satu, Anda tidak boleh jahat dengan wargaku atau rakyatku. Anda nggak boleh jahat dengan manusia. Gitu loh mas. Jadi sampai sekarang pun terbukti keramahan itu mas, keramahan Kyai Poleng sama Nyai Remeng terbukti mas. Jadi saat itu bukan cerita, tapi saya ngalami sendiri ya mas. Waktu saya kecil mandi di itu mas, di Sendang Putra ya mas. Itu kadang gini itu mas, Kyai Poleng itu keluar menepi, lah anak-anak itu naik ke punggung Kyai Poleng itu 4 sampai 5 orang diajak muter. Nanti kalau sudah 3 kali putaran atau berapa, minggir lagi mas, ganti anak. Itu keramahan mas, keramahan Nyai Poleng dan Nyai Remeng gitu loh mas. Itu terjadinya. Ki Poleng itu berarti pada itu ageng banget ya. Ya nanti ukurannya bisa mas kita besar mas. Jadi ukuran Kyai Poleng ya mas, itu panjang 135 mas. 135 cm. Nah, terus lebar sekitar 85 mas, 85. Kalau Nyi Remengnya pak? Kalau Nyi Remengnya lebih kecil mas, lebih kecil. Jadi belum diukur mas, gitu. Berarti kalau Nyi Poleng sudah ada yang pernah ngukur kan? Udah mas, udah diukur. Pada waktu itu sakit itu loh mas. Pada waktu itu sakit kan dibawa ke rumah sakit juga mas. Ya lucunya gini ya mas. Maaf, ini seorang binatang ya mas, berupa binatang. Tapi kenapa dibawa ke rumah sakit Surajadi Tirtonegoro? Nah, itu karena apa mas? Juru kuncinya itu juga bukan orang sembarangan. Dia tahu walaupun itu kura-kura atau bulus, tapi organ dalamnya organ dalam manusia. Makanya nggak dibawa ke dokter hewan mas. Tiba. Kejadian tahun berapa pak? Tahun 2009 mas, Maret. Maret 2009. Jadi dibawa ke dokter Surajadi Tirtonegoro. Di situ kan tetap meninggal ya mas. Setelah meninggal itu langsung dibawa ke Parangtritis mas, Pantai Selatan mas. Nah itu dilabuh di Parangkusumo. Itu yang Ki Polengnya ya? Ki Polengnya. Kalau Nyi Remengnya 3 tahun sebelum Ki Poleng meninggal mas. Itu masih simpang siur, katanya di museum, katanya ditanam di bawah pohon randu, itu masih simpang siur mas. Tadi kan Pak Sumadi menyampaikan tentang pada saat Ki Poleng meninggal ya, dilabuh ke Pantai Selatan. Nah ya, itu maksudnya bagaimana? Jadi loh mas, dimaksud dilabuh di Parangkusumo mas, Pantai Selatan Parangkusumonya. Ya, jadi semuanya yang sifatnya goib mas,
semua yang sifatnya goib kan ibaratnya ratunya kan sana mas, jadi dikembalikan oleh ibu ratu gitu loh mas. Itu intinya dilabuh ke sana itu, nggak ada tujuan lain mas. Nah itu. Kalau Pak, cerita yang berkembang di masyarakat kan katanya Ki Poleng itu meninggalnya di depan masjid. Apa di depan masjid apa di rumah sakit Pak? Meninggalnya waktu di rumah sakit mas, tapi sebelum meninggal dia itu mas mendatangi ke tempat juru kuncinya juga, ke rumah juru kuncinya juga, terus ke depan masjidnya juga bener juga mas. Nah, jadi itu waktu meninggal itu datang ke juru kuncinya dulu, ke rumah juru kuncinya dulu. Pas keadaan sakit berarti keadaan sakit. Ya, tadi kan Pak Sumadi juga menyampaikan tentang Dewi Keling ya Pak. Ya. Nah, apakah ada hubungannya tentang Ki Poleng dan Nyi Remeng itu Pak? Dewi Keling itu kan ibarat orang Jawa bendorone utawa majikannya Kyai Poleng dan Nyai Remeng mas, yang disuruh melamarkan Raden Patohan di Jimbung itu. Akhirnya ditolak dan abdinya dikutuk. Nah itu tadi mas, Dewi Keling bunuh diri depan raja itu tadi. Terus cerita yang berkembang lagi Pak ini di masyarakat, di masyarakat ini bukan rahasia umum lagi kan? Ya. Pak? Katanya kan Jimbung itu terkenal, oh bulus Jimbung, Amit Sewu, ini pesugihan atau gimana Ya, gitu Pak? Ini ya. Pak? Kalau menurut saya sendiri ya mas, itu bukan pesugihan nih mas. Memang banyak yang bilang itu pesugihan yang iya mas, tapi yang menanya pesugihan itu pasti pakai tumbal mas. Tapi kan itu kan enggak, itu bisa dipastikan itu hanya apa ya mas, berkah itu aja mas, berkah. Soalnya kalau pesugihan tetap ada korbannya, iya mas, itu berkah mas. Masalahnya apa? Orang yang datang ke situ minta pada yang Poleng harus punya usaha mas, harus punya usaha, dan usahanya nanti lancar bisa kaya. Tapi beda halnya kan dengan buta hijau, blorong dan sebagainya mas, duduk manis di rumah, harta datang mas, nggak pakai perantara kalau itu. Tapi kalau niku pakai perantara, jadi nah menurut saya itu berkah mas, bukan pesugihan. Berarti untuk memperlancar usaha Ya. yang kita miliki gitu ya? Nah gitu mas, itu mas, iya bener. Jadi bukan pesugihan, nggak semata-mata datang harta itu enggak mas. Terus konon katanya kalau yang kesana terus dikabulkan itu katanya ada yang apa Pak, belang-belang atau gimana nih Pak? Benar mas. Jadi Kyai Poleng itu mas, itu dalam tempurungnya tuh di tengah-tengah itu mas ada belang putih mas. Jadi kalau ada orang ke situ minta berkah ya mas, dikabulkan, orang itu memang ada titik putih dalam tubuhnya entah bagian mana. Tapi makin lama makin membesar juga mas. Bahkan bisa sekujur tubuh. Nah itu bukan rahasia umum lagi, banyak yang sekarang aja orang-orang itu masih ada mas. Itu. Tadi kan disampaikan tidak memakai tumbal Pak. Ya. Tapi kok yang berhasil ada tanda putih di tubuhnya. Nah itu maksudnya bagaimana Pak? Itu kembali lagi ke itu mas, Joko Patohan tadi. Kan dia memberi ampun dan memberikan tempat pada Nyai Poleng dan Nyai Remeng. Saya kasih tempat kamu, saya kasih air. Tapi jangan jahat dengan rakyatku, jangan jahat dengan manusia. Akhirnya dia membantu manusia pun enggak minta apa-apa mas, cuma dikasih tanda belang putih pada salah satu tubuhnya itu mas, untuk menandai bahwa itu pernah saya bantu, cuma gitu mas. Jadi enggak ada mas yang itu pakai korban ini tumbal ini, enggak. Soalnya sudah takut sama itu tadi, sudah dijanji sama Joko Patohan, jangan ganggu warga sini, jangan ganggu manusia. Justru dia malah baik dengan manusia karena sering ngomong bocah waktu bocah-bocah main ke situ. Tidak hanya itu mas, ada juga anak yang tercebur diangkat oleh Kyai Poleng. Anak yang tercebur nggak bisa renang diangkat Kyai Poleng itu sering, nggak 1 kali 2 kali. Jadi memang kalau mau minta tumbal enggak mas, sudah takut sama janji sama Raden Patohan. Terus yang intinya ya faktanya aja gini loh mas, yang Kyai Poleng kan terjadi kutukan dari manusia ya mas. Ya enggak ada tuh mas, manusia makan manusia kan enggak ada tuh mas. Nah, itu intinya mas. Itu masuk akal juga ya mas ya. Itu berarti intinya untuk tanda ya Pak ya. Kalau sudah dibantu gitu ya? Ya hanya untuk tanda saja mas, enggak merugikan yang mencari mas. Nah, itu mas, enggak makan korban. Ini misal meninggal yang mencari ternyata berhasil ada tanda itu, setelah meninggal apakah jadi pengikutnya Ki Poleng atau pribadi? Kalau itu ya mas, belum bisa ada yang bisa membuktikan mas kalau itu mas. Itu tapi yang jelas ya mas, kalau dari situ itu, kalau ibunya udah berhasil kok ibu mau meninggal diturunkan ke anaknya, bisa katanya mas.
kembali ke anaknya. Anaknya ya poleng itu lagi. Kalau ibunya dulu itu poleng satu titik ya mas, anaknya sudah 2 titik 3 titik itu mas, makin mengganggu. Lebih besar dari poleng ibunya yang meninggalkan itu tadi mas. Itu. Jadi di Jimbung itu sebutannya itu pesugihan atau petuah atau gimana Pak? Banyak yang mengatakan pesugihan mas, tapi kalau saya nggak sepaham dengan hal itu. Namanya pesugihan itu tetap pakai korban, pakai tumbal. Kalau itu kan enggak mas, itu bukan pesugihan juga mas, cuma istilahnya berkah atau ngalap berkah gitu mas. Kalau orang bilang ngalap berkah gitu mas, jadi bukan pesugihan menurut saya itu mas. Ngalap berkah untuk memperlancarkan Usaha gitu ya itu mas, masalahnya nggak pakai korban. Tapi ini ada perjanjian buatan guys, soalnya kan ada tanda apa bintik putih ya ingatan Pak. Kembali lagi sebenarnya ke tadi mas, itu hanya tanda mas, itu hanya tanda, tidak ada apa-apanya mas, itu hanya tanda saja bahwa orang yang telah saya bantu orangnya ini itu aja mas, jadi nggak ada apa-apa. Jika sudah misalkan dibantu, apakah harus orang yang dibantu itu apakah harus mengunjungi Kipuleng untuk mengucap terima kasih apa? Iya mas, iya. Terutama pada bulan Syawal mas, bulan Syawal di situ tuh ada pasar malam sebulan penuh ya mas, di situ tuh mas. Tiap yang udah berhasil kadang situ cuma bawa itu mas ayam mas, sama ayam dikit itu dikasihkan ke situ sama uang receh ditabur ke sendang itu mas. Dan sendang uang itu diambil anak-anak kecil itu mas, kalau anak ada yang tenggelam ditolong kalau itu Kiai Puleng itu mas. Jadi kan itu kejadian 2009 ke belakang ya Pak? Sekarang. Saat ini tinggal petilasannya atau emang ada anak-anaknya Kipoleng atau gimana? Ada mas, anak cucunya banyak sekali mas, tapi masih kecil-kecil mas, banyak mas. Itu juga di Sendang Jimbung apa di mana Pak? Sendang Jimbung mas, tetap di Sendang Jimbung. Sendang Jimbung ada 2 ya mas, 2 sini Sendang Putra dan Sendang Putri mas. Jadi kalau bulus yang di Sendang Putra masuk ke Sendang Putri dan keluar itu sudah bukan warga lagi, diambil nggak apa-apa, diambil warga nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam nggak ada yang berani nyentuh mas, ambil nggak berani. Karena keturunan dari Nyi Remeng sama Kiki Puleng itu ya Pak? Iya, tapi kalau udah keluar gua itu mas, kalau udah keluar gua itu udah bebas mas, itu ibaratnya orang udah disebratkan dimoy gitu mas. Itu terus ini sendang ya mas, Sendang Putra, Sendang Putri, terus pembuangan mas, pembuangan itu ke Rawa Jombor, pembuangan sendang itu loh mas. Ini Rawa Jombor ya mas, padahal saat itu mas Rawa Jombor itu belum ada tanggulnya. Ngapa banyu dari sana itu nggak masuk ke Rawa, tapi belok kanan masuk ke Kali Sosor Dinel. Itu karena apa mas? Keraton Jimbon Anom juga menghargai Keraton Jombor mas. Nah, jadi nggak berani buang sampah ke Rawa, nggak mau mas, belok mas. Padahal sini kan masih Rawa mas, dataran rendah. Ini dataran tinggi sini mas, ke timur mas ngalirnya ke arah Rawa. Tapi mau sampai Rawa belok mas, masuk ke Sungai Sosro Diningrat ini. Jadi nggak mau mas mengotori tempat lain gitu, nggak mau mas. Itu Rawa. Jadi Rawa Jombor itu usianya nggih pun sami kali kurang lebih nggih sama kali Jimbung. Enggak mas, Malah jauh mas. Niku tua Jimbung. Jimbungnya gitu? Nggih, soalnya mriku niku nggih dulunya itu cuma sudah banyak orang tuh mas, namanya pedesaan, ada makam dan sebagainya, udah banyak orang mas. Tapi dalam di Pulau Jimbung itu kan belum banyak orang mas, masih kerajaan. Nah, tapi di Rawa kan udah rakyat biasa udah banyak, untuk pembangunannya udah G30S itu. Apakah ada kaitannya Pak tentang Sendang Jimbung dan Rawa itu, apakah ada kaitannya? Sebenarnya ada juga mas, ada juga, cuman gini loh mas, kalau Sendang Jimbung itu udah lama terjadi dan Rawa itu kan belum lama juga tuh mas, makanya disebut Keraton Jimbon Anom. Nah, sing Anom berarti sing tua ada mas. Nah yang tua yang mana kita nggak tahu mas, entah Rawa atau mana saya nggak tahu mas itu mas. Tapi ada kaitannya ya Pak ya? Ada mas, ada kaitannya, ada mas, ada. Jadi kita kan yang di Jimbung sekarang itu kan untuk wisata nggih. Ya. Berarti 2009 ke belakang mungkin aura mistis nopo pripune tasih kental, terus seiring berkembangnya zaman, berjalannya waktu, saat ini kan dados tempat wisata gitu. Nggih, dulu kan pernah mas ditutup
untuk ritual mas, untuk ritual macam cari pesugihan katakanlah gitu ya mas ya. Cuma dari warga situ kan ya nggak ada yang cocok, ada yang enggak, pro dan kontra itu mas. Akhirnya dibuka jadi taman itu mas. Dulu kan dipakai untuk itu mas, untuk ritual itu. Yang untuk wisata kolam ya Pak ya? Yaitu yang Sendang Putra apa Putri? Putri mas, bangun aja kalau Sendang Putra cuma pagernya saja toh mas. Cuma pagernya saja. Dulu itu Sendang Putra sama Sendang Putri itu bentuknya persis mas, pagarnya bentuknya persis, pintu masuknya bentuknya persis, persis. Enggak ada bedanya sama sekali. Tapi sekarang kan udah dirubah mas. Yang Putri berani merubah mas, diperbaiki, direnovasikan bisa. Tapi yang Putra enggak mas. Terus itu magernya itu loh mas, magernya Sendang itu mas, itu tahun 1950-an mas. Sekarang kan Sendang Putri di Jimbung kan udah dibangun kolam renang atau dipugar menjadi kolam renang. Nah, tanggapan Pak Sumadi bagaimana? Nah itu bagus mas, karena Nyai Peleng sudah tidak ada toh mas. Agar situ itu tetap terjaga sejarahnya, dibikin wisata, dibikin taman bagus mas. Jadi tetap ada orang yang ke situ gitu mas. Itu atau bagi yang mau ke situ monggo silahkan, ini tempat wisata udah nggak angker lagi, sudah aman. Kedalaman juga nggak begitu dalam gitu mas, itu untuk jaga anak-anak kecil itu mas. Jadi sekarang jadi tempat wisata yang sangat mengasihkan. Iya, tempat wisata dan ada sejarahnya gitu loh mas. Ya, itu biar anak cucu kita nggak lupa, oh dulu itu situ tuh apa, bisa ceritakan lagi gitu. Pesan-pesan untuk pemirsa dari semua yang disampaikan tadi itu bagaimana? Ya untuk pemirsa semuanya, ini tadi kan cuma legenda atau cerita ya. Apabila ada kata salah atau cerita yang salah, saya mohon maaf sekru ini. Terus yang kedua, untuk pesan saya mas, sebagai orang Jawa ya mas, sebagai orang Jawa kalau bisa Anda tuh harus jaga wibawa mas. Namanya Jawa kan jaga wibawa kan mas, agar Anda itu tidak ditakuti tapi disegani. Nah itu harus jaga wibawa orang Jawa itu. Keduanya, kita orang Jawi harus jaga wicara. Wicara itu bicara ya mas ya, bicara. Masalahnya apa mas? Lidah kita itu mas lebih tajam daripada samurai itu mas. Samurai itu hanya bisa melukai fisik, mudah diobati. Tapi kalau suara kita dan lidah kita bisa menyakitkan hati, susah diobati mas. Itu pesan-pesan saya untuk semua pemirsa itu aja. Terima kasih. Kalau anu Pak, mang sapa pengen jenengan kan kathah sing komen ngoten Pak. Oh ya, untuk pemirsa semua ya, yang udah kenal saya dan yang belum kenal saya, terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya, itu aja. Terima kasih. Salam balik buat yang di sana, yang jauh di sana. Oke teman-teman, sekian video dari kami bersama narasumber kami. Jadi apabila banyak kata-kata atau yang apa ya, intinya kata-kata yang menyinggung lah, tidak ada maksud sama sekali. Jadi kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau apapun itu bentuknya, kami satu tim mohon maaf. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.